You're saying I'm staying in touch. I live A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Terima kasih pada Bapak Dinal, anggota DPD Sumatera Barat dari fraksi PKS yang telah memprogramkan normalisasi Batang Bawan, yaitu menormalisasi sungai, aliran sungai yang sebelumnya satu arah kini sudah menjadi normal, dan pembangunan bronjong di salah satu pinggir Batang Bawan ini untuk mengamankan pertama pondasi jembatan dan kedua pondasi lahan masyarakat, sehingganya aliran Batang Bawan ini bisa normal kembali dan tidak membahayakan untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ketinal, anggota DPD Sumatera Barat dari fraksi PKS. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Okay, let's go. Sebagaimana disampaikan dalam nota penjelasan Gubernur, jalan memiliki peran strategis dalam sistem transportasi nasional dan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, fraksi PKS memandang bahwa setiap jenderal dalam provinsi yang dibangun harus mampu menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan membuka keisolasian wilayah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas penyampaian perda tentang penyelenggaraan jalan provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat aturan infrastruktur daerah yang berarah terpadu dan berkelanjutan. Banyaknya penggunaan jalan provinsi pada angkutan utama dan komunitas perkebunan yang memiliki muatan hidup terberat. Hal ini telah mempercepat kerusakan jalan secara signifikan. Ini bukan hanya kerugian finansial bagi daerah karena mutu layanan jalan yang menurun, tetapi karena ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Fraksi PKS meminta administrasi ditertibkan dan diawali dan diawasi serta sanksi yang tegas bagi para pengusaha pengemudi agar menaati aturan bertambah. Fraksi PKS mencermati bahwa harus diperhatikan keselamatan di ruas-ruas jalan provinsi, maka harus diperhatikan dan dipastikan di setiap jalan harus dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman hingga penerangan jalan. Kita himbau kepada Dinas Perhubungan untuk memperhatikan jalan-jalan yang masih minim rambu-rambu ini sebagai daerah yang didominasi pegunungan dengan tikungan tajam dan jurang yang dalam, maka fasilitas keselamatan ini adalah sebuah keharusan yang harus diperhatikan. Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Okay, let's go. Telah
terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Indarung, tepatnya Padang Besi, di dekat jembatan Padang Besi. Korban terjepit, meninggal dunia banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Rahmat Saleh, anggota DPR RI dan keluarga besar fraksi PKS mengucapkan bela sungkawa terhadap seluruh korban dan keluarga atas kejadian kecelakaan antara truk dan beberapa kendaraan di sekitar Jembatan Besi Indarung, Kota Padang. Tentu saya sebagai perwakilan rakyat dari Sumatera Barat 1 menegaskan kepada seluruh penegak hukum agar memberikan keadilan sepenuhnya terhadap semua korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Dan ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita untuk bagaimana manajemen sistem transportasi yang lebih baik di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami melihat bahwa dengan adanya pertemuan ini adalah untuk bagaimana menerima aspirasi dan sekaligus juga ingin bagaimana untuk adanya solusi-solusi dari apa yang menjadi aspirasi Bapak. Adanya itu karena di DPRD dari apa yang tadi sudah disampaikan, kita tentu akan bisa merumuskan dan sekaligus memberikan solusi dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak dari Bapak Ibu terhadap perusahaan yang tidak memenuhi harapan dan keinginan Bapak Ibu. Okay, let's go. Okay, let's go. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Siap ya? Alhamdulillah. Pagi ini hadir bersama-sama Ustadz-Ustadz. Alhamdulillah. Semua kader di DPD Padang Panjang kompak selalu, kemudian selalu gotong royong, dan juga bersama-sama untuk melakukan infak, kemudian donasi, semua potensi yang ada, terutama dari kader, kemudian pengurus partai, pejabat publik, dan tentu ini kami membuka donasi-donasi ya, terutama kepada juga teman-teman kita yang berada di rantau ya, karena ini Padang Panjang adalah Serambi Mekah dan PKS konsen melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah. Dan di belakang ini insya Allah akan dibangun
sejenis palanta-palanta yang digunakan untuk kegiatan anak muda, kemudian tahfiz Quran dan macam-macam ya. Dan insya Allah kita terbuka untuk menampung semuanya. Target kita sebelum ayam berkokok tahun 2027 ini sudah selesai. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa integritas dan totalitas dan antusias dari pemimpin. Orang punya antusias, punya ambisi. Saya menginginkan yang saya pimpin ini sukses. Dan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh sekeliling kita. Enak sekali rasa ayam ini. Ayam bakarnya terasa enak. Masalahnya begitu besar, nggak mungkin dipikul 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Dipikul oleh keumatan, kebangsaan, dipikul oleh seluruh komponen bangsa, bahkan sedunia. Oleh karena itu, PKS kita yakini perjuangan K berbasis sinergis, dan PKS adalah perjuangan keadilan semesta. Oleh karena itu kita akan terus berkolaborasi dengan siapapun. Ya, sekarang kita sedang berada di Pantai Ula Karang pada hari ke-7 melanjutkan pencarian korban tenggelam Rashid dan Zahfran. Kita juga mengerahkan drone untuk melakukan aksi pencarian. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita mendapatkan kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita sedang berada di Pantai Ula Karang, mendampingi dan melihat saudara kita relawan yang sedang mencari 2 anak
ananda kita Rashid dan Zafran yang semenjak hari Sabtu sudah 5 hari belum ditemukan sampai hari ini, dan relawan masih berupaya untuk mencari korban dan kita berharap segera ditemukan. Dan tentu di sini bekerja sama dengan beberapa pihak, PBD dan aparat keamanan, polisi dan masyarakat bersama-sama untuk mencari ananda saudara Zafran dan Rashid. Tentu ini merupakan ujian yang luar biasa bagi kedua orang tua dan juga bagi keluarga besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya. PPKS Sumatera Barat sudah mengirimkan relawan semenjak 3 hari, tiap hari turun untuk ikut membantu mencari keberadaan dari korban. Kita berharap segera ditemukan. Sekarang kondisi mereka masih mencari di pinggiran pantai ya, dan sampai sekarang ini hari Rabu belum ditemukan. Nah tentu kita ikut berlasungkawa atas kejadian dan peristiwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban bagi kedua orang tua dan keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita sedang berada di pantai saat Ramadan Saleh. Kita baru melalui momentum Milad PKS yang ke-24. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait Milad ini dan juga terkait apa harapan kedepannya dari PKS itu sendiri. Ya, hari ini kita adalah hari rapat paripurna penutupan masa sidang, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan reses ya. Oleh karena itu dalam momen ini juga kesempatan bagi kita dari PKS karena ulang tahun yang ke-24 tanggal 20 April kemarin, maka kita mengambil tema terkait dengan ketahanan energi, kemandirian pangan dan juga pemberdayaan ekonomi kreatif. Dan insya Allah di reses besok kita akan upaya mengangkatkan tema-tema itu di tengah masyarakat agar apa? Agar di sela-sela kondisi ekonomi, kemudian kondisi energi, perlu kita cari alternatif-alternatif lain, dan insya Allah ketika reses kita akan melakukan program-program yang menunjukkan inovasi-inovasi kepada 3 bidang itu, ketahanan pangan, kemudian energi, dan juga masalah ekonomi kreatif. Dan mudah-mudahan insya Allah di Milad PKS yang ke-24 ini kita memberikan solusi untuk bangsa dari 3 sektor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ramadan Saleh, kita baru melalui momentum Milad PKS yang ke-24. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait Milad ini dan juga terkait apa harapan kedepannya dari PKS itu sendiri. Ya, hari ini kita adalah hari rapat paripurna penutupan masa sidang, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan reses ya. Oleh karena itu dalam momen ini juga kesempatan bagi kita dari PKS karena ulang tahun yang ke-24 tanggal 20 April kemarin, maka kita mengambil tema terkait dengan ketahanan energi, kemandirian pangan dan juga pemberdayaan ekonomi kreatif. Dan insya Allah di reses besok kita akan upaya mengangkatkan tema-tema itu di tengah masyarakat agar apa? Agar di sela-sela kondisi ekonomi, kemudian kondisi energi, perlu kita cari alternatif-alternatif lain, dan insya Allah ketika reses kita akan melakukan program-program yang menunjukkan inovasi-inovasi kepada 3 bidang itu, ketahanan pangan, kemudian energi, dan juga masalah ekonomi kreatif. Dan mudah-mudahan insya Allah di Milad PKS yang ke-24 ini kita memberikan solusi untuk bangsa dari 3 sektor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Salam komando. Insya Allah kami tim rescue Water Rescue PKS bersiap turun ke lapangan untuk doakan kami semuanya selamat dan bisa menemukan korban hari ini. Terima kasih. Salam komando. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, bismillah. Ini adalah hari ketiga kami aktif di pencarian korban hilang di Pantai Padang, tepatnya Pantai Ulak Karang. Mohon doa agar kami tetap selalu bersama masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dan bersama-sama dengan tim Basarnas, BPBD dan tim yang lain bergabung untuk mencari korban yang hilang yang Takbir. Allahu Akbar. Ini adalah kalau semangat Kartini hari ini adalah bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Ibu-ibu ini harus menambah terus ilmunya, pendidikannya apalagi. Tentu proses itu harus kita lewati, harus kita ambil momen itu. Kalau hari ini mungkin masih ada perempuan kita, katakanlah itu anak-anak kita hari ini, begitu sekolah formal kita lihat selesai mereka SD, SMP, SMA, stagnan di situ, selesai. Setelah itu mereka berpikir untuk berumah tangga gitu kan. Nah, kalau sampai SMA mereka stagnan, selesai belajar di situ, terus mereka melanjutkan ke tahap berumah tangga, dan untuk tahap berumah tangga itu tentu kita tidak serta-merta kita berumah tangga, menikah, hamil, melahirkan gitu kan, tanpa ilmu. Nah, otomatis kalau setelah itu tidak ada sekolah formal, mestinya harus ada menimba ilmu di lembaga-lembaga yang sifatnya informal atau bahkan non formal gitu ya. Intinya kita tidak melihat hanya sekolah sebagai lembaga pendidikan, tapi ada lembaga-lembaga lain yang sifatnya informal atau non formal yang bisa meningkatkan kualitas kita sebagai perempuan, sehingga nanti sebegitu berumah tangga, bagaimana melayani istri, bagaimana kita hamil, sabar dengan semua apa yang kita rasakan sakit saat hamil, sampai melahirkan, itu ada ilmunya, ada hal-hal spesifik yang harus kita pelajari sebagai calon ibu gitu ya, sebagai istri, nanti apalagi sudah punya anak sebagai anggota masyarakat lagi gitu kan. Semua itu tidak terlepas dari semangat untuk menimba ilmu. Kalau semangat ini tidak ada, dah kita stuck di situ gitu. Nah, ini kondisi ini yang tidak kita inginkan. Kita berharap dengan semangat Kartini yang tanggal 21 April ini kita ambil semangatnya, ayo kita sama-sama belajar, ayo sama-sama kita menambah ilmu kita di segi apapun. Nah, itu dalam berumah tangga, belum lagi ilmu perekonomi gitu kan. Hari ini apalagi krisis, kita diharapkan untuk bisa apa istilahnya, bisa bertahan secara ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, yang namanya penghasilan suami tetap gitu kan, krisis bahkan bisa jadi ada PHK atau apa gitu kan. Nah, tentu ada peran kita di situ. Nah, untuk mengambil peran itu perlu lagi ilmu gitu. Nah, kalau ilmu tentu ada proses pembelajaran itu tadi. Nah, lagi-lagi ya semangat Kartini membuat kita itu semakin bisa berkualitas secara pribadi, keluarga kita dan masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Syafar, LC MED, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat milad ke-24 Partai Keadilan Sejahtera. Dengan mengusung tema Bersama Rakyat Menguatkan Ketahanan Indonesia. Semoga PKS senantiasa istiqomah dalam mengabdi, berkhidmat serta hadir di tengah masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan. Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, PKS akan terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk Sumatera Barat dan juga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah milad PKS yang ke-24 pada tanggal 20 April tahun 2026. Alhamdulillah hari ini PKS 24 tahun. Saya Haji Rahmat Saleh, anggota DPR RI Komisi 4,
tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada PKS. Tentu banyak hal yang mungkin sudah tertunaikan, tapi ada hal juga yang mungkin belum kami sampaikan. Oleh karena itu kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu mohon doakan kami agar tetap istiqomah di hari ulang tahun yang ke-24 ini. Dalam rangka ulang tahun 24 ini, saya pribadi selaku anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat mengadakan rasa syukur, yaitu sebuah penghargaan kepada teman-teman yang bisa memberikan ide, gagasan terkait dengan apa yang dilakukan oleh PKS, terutama 3 tema Milad PKS ke-24 ini. Yang pertama adalah terkait dengan ketahanan pangan, kemudian kedua energi dan ekonomi. Oleh karena itu, saya memberikan penghargaan kepada 5 orang yang mengirimkan video singkat berdurasi 2 menit kepada link Google Form yang ada pada Instagram, TikTok, dan juga Facebook kami. Kriterianya adalah silakan kirimkan video singkat selama 2 menit yang terkait dengan apa ide gagasan yang harus dilakukan oleh PKS untuk meningkatkan ketahanan energi, kemudian meningkatkan ketahanan pangan, dan juga terkait dengan pemberdayaan ekonomi kreatif. Silahkan kirimkan dari tanggal 20 April sampai tanggal 30 April. Insya Allah 5 video terbaik akan kami tayangkan di tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Mei. Dan setiap video yang kami tayangkan yang mendapatkan penghargaan sebesar 2 juta rupiah masing-masing video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita tentu ya seperti dalam hadis Nabi SAW, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau dipegang, dikelola, dimiliki, dipegang, dikelola oleh seorang laki-laki yang saleh. Jadi harusnya memang yang kaya itu harusnya orang soleh gitu. Kenapa? Karena kalau dia soleh, penggunaan hartanya itu bisa lebih bermanfaat. Tapi kalau dipegang dan dikuasai oleh orang yang tidak soleh, apalagi orang jahat, maka penggunaannya juga untuk kejahatan ataupun keburukan. Para dai kita supaya menjadi orang-orang yang berdaya, baik secara keilmuan atau berdaya secara ekonomi. Gema terus bergema. Semangat kita tentu ya seperti dalam Perda nomor 5 tahun 2020 yang di Provinsi Sumatera Barat itu tentang preventif bom linmas, maka ini sesungguhnya perlu di-follow up oleh kabupaten dan kota, sehingganya perda ini akan bisa memberikan pengaruh untuk bagaimana mengatasi LGBT ini. Karena semua pihak, bagaimana kita fungsikan nenek mama, kan, bunduk kandung, karena bagaimanapun juga, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, bila ini berfungsi dengan baik, bunduk kandung berfungsi, nenek mama berfungsi, maka dengan sendirinya ketika perda ini diturunkan sampai kepada kabupaten dan kota dan diperkuat, maka ini tentu akan lebih bisa untuk mengatasi itu. Dan itu sudah kita punya atau miliki perdanya, tetapi perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten dan kota. Kemudian teknologi kita juga dengan berkembang dengan baik, kemudian meningkat lagi dengan
HP, teknologi yang sekarang ini semuanya ada di sana. Apa saja bisa dibuka di dalam HP itu, video macam-macam isinya. Dan bila hal ini tidak ada pencegahan atau penutupan yang terkait dengan masalah-masalah seperti pornografi, porno aksi, maka dengan sendirinya ini membangkitkan hal-hal seperti itu. Ditambah lagi yang tidak kalah pentingnya, bahwa dia ini kan sering kita ikuti, ada biayanya juga dari luar. Sengaja kalau kita mengikuti dari sumber dari apa yang diinformasikan oleh Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang di luar Islam tidak senang terhadap orang Islam melewati mulut-mulut mereka, maka mereka ingin bagaimana menghancurkan cahaya Islam. Dalam ayat yang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka orang-orang Yahudi, Nasrani tidak ingin sampai kapanpun sebelum mengikuti milah budaya mereka. Maka pakai anggaran yang tidak sedikit itu dari barat sana untuk bagaimana menghancurkan Islam. Perda nomor 5 tahun 2020 yang di Provinsi Sumatera Barat itu tentang anti bom Linmas, maka ini sesungguhnya perlu di-follow up oleh kabupaten dan kota, sehingganya perda ini akan bisa memberikan pengaruh untuk bagaimana mengatasi LGBT ini. Karena semua pihak bagaimana kita fungsikan nenek mama kan pondok kandung karena bagaimanapun juga sebagai orang tua sebagai kepala keluarga, bila ini berfungsi dengan baik, pondok kandung berfungsi, nenek mama berfungsi, maka dengan sendirinya ketika perda ini diturunkan sampai kepada kabupaten dan kota dan diperkuat, maka ini tentu akan lebih Rahmat Saleh, Pak Mulyadi, terima kasih banyak. Barakallah. Tidak. Terima kasih DPW PKS. Siapa namanya Bu? Pojok makan gratis. Pak Rahmat Saleh, Pak Mulyadi, terima kasih banyak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya berkunjung ke Rumah Sakit Mata Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah setelah diresmikan Rumah Sakit Mata dan ternyata layanannya luar biasa, dan sekarang kembali bekerja sama dengan BPJS, dan mudah-mudahan masyarakat tidak asing dan tidak ragu-ragu untuk datang ke Rumah Sakit Mata Provinsi Sumatera Barat karena layanannya juga cepat dan sekaligus senang kita datang ke Rumah Sakit Mata
Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya tidak berani berdiri di mimbar ini karena ini mimbar ini khusus ulama-ulama. Saya belum pantas menyandang marwah itu. Di momen halal bihalal ini, saya ingin mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader-kader PKS se-Sumatera Barat. Dan semua, alhamdulillah kita kompak semua, cair semua. Bertanding boleh, bertanding untuk bersanding. Setelah bertanding, kita bersanding, insya Allah untuk kemajuan Sumatera Barat yang lebih besar lagi depannya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan Bu ya, PKS terus kompak bersama seluruh jajaran partai politik yang ada. Mudah-mudahan PKS Sumatera Barat menjadi partai politik yang kuat dan terus bisa menjadi partai politik perlanjut kolaborasi seluruh partai politik yang ada di Sumatera Barat. Izin, saya tidak berani berdiri di mimbar ini. Tugas kita hanya wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tugas kita hanya takwa. Takwa itu apa? Mengerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Wahid Soeharto, Kabid, Bitkumkraf, DPW PKS Sumatera Barat. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan pertemuan mentoring bisnis kader-kader PKS di Kabupaten Solo bersama dengan kawan-kawan, ada Pak Kabid Bumkraf DPD Kabupaten Solo dan juga seluruh teman-teman pelaku usaha di DPD Kabupaten Solo. Alhamdulillah, kami sangat optimis melihat seriusan, semangat, dan juga produk-produk yang sangat bagus-bagus tinggal ditata, dikelola dengan baik, manajemen bisnisnya, marketing sellingnya diperkuat, tata kelolanya diperbaiki. Insya Allah saya yakin bisnisnya akan semakin bagus dan saya yakin omsetnya akan meningkat dan memberikan dampak kemakmuran yang lebih baik untuk kader-kader yang ada di Kabupaten Solo. Dan mudah-mudahan saya yakin ini akan menjadi inspirasi buat kader-kader yang lain yang belum hadir hari ini. Sampai ketemu di mentoring bisnis Kabupaten Solok di bulan yang akan datang. Saya Abdurrahman, Ketua Bitkumkraf Kabupaten Solok, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang memiliki semangat untuk wirausaha, menjadi pengusaha, untuk kesejahteraan umat, untuk kebangkitan ekonomi umat, dan kita harus bergerak bareng-bareng, harus berguru, dan harus ada coachingnya. Maka kami mengajak seluruh kader PKS Kabupaten Solo yang memiliki semangat berwirausaha untuk selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan mentoring berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita hanya